Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng, Manggarai Flores, NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Jumat 17 Juni 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 6 ayat 19 sampai 23. Kita diingatkan untuk mengolah harta dan kekayaan duniawi kita atas dasar iman, sehingga kita tidak kehilangan hidup abadi. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengajak kami untuk memiliki kekayaan yang bersifat kekal, yang tidak bisa dirusaki ngengat. Kami mohon pancarkanlah Roh Kudus-Mu agar hati dan pikiran kami senantiasa fokus pada kekayaan surgawi yang bisa menjamin keselamatan hidup kami untuk selamanya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi. Ngengat dan karat akan merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah olahlah kekayaan duniawi atas dasar iman. Kekayaan duniawi gampang sekali mengelabui mata iman kita. Kalau kita tidak fokus pada Dia yang adalah sumber segala kekayaan, maka kehidupan jiwa kita akan rusak dan terjerumus dalam kegelapan untuk selamanya. Hari ini Yesus mengajak kita untuk kembali menilai dan mengevaluasi cara pandang kita akan harta dan kekayaan kita. Kalau kita selalu menganggap bahwa kekayaan duniawi adalah karena hasil dari usaha kita semata, maka kita akan menganggap diri sebagai tuan atas kekayaan dan harta itu. Selanjutnya, kita akan bertingkah laku sewenang-wenang dengan harta dan kekayaan itu. Tetapi kalau cara pandang kita atas dasar iman, bahwa kekayaan dan harta itu adalah milik Tuhan, dan Tuhan sudah memberkati kita dan segala usaha kita, dan membiarkan kita memperoleh harta dan kekayaan itu, dan menggunakannya demi kemuliaan Tuhan dan kebaikan sesama dan diri sendiri secara bertanggung jawab, maka hati dan pikiran kita pasti akan selalu mau bersyukur dan memuliakan Tuhan. Kita pun akan dengan penuh sukacita membagikan rezeki itu
kepada sesama yang sangat membutuhkan, agar mereka pun boleh berbahagia. Injil hari ini mau mengajak kita juga untuk kembali melihat diri. Bagaimana konsep kita akan kekayaan duniawi? Bagaimana kita menggunakannya? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, manfaatkanlah mata iman kita untuk melihat dan mengolah kekayaan duniawi itu. Sadarlah selalu bahwa kekayaan duniawi adalah milik Tuhan. Karena itu, olahlah kekayaan duniawi itu atas dasar iman. Dengan mengolah kekayaan duniawi atas dasar iman, maka kita tidak akan alami. Dengan mengolah kekayaan duniawi atas dasar iman, maka kita akan alami sukacita, baik di dunia maupun di dunia yang baru kelak. Kita pasti tidak akan kehilangan kebahagiaan kekal. Kita pasti akan mengalami sukacita selamanya. Kita berdoa semoga Tuhan senantiasa memancarkan Roh Kudus-Nya ke atas kita, agar kita senantiasa mengalami terang, sehingga kita sanggup mengolah harta duniawi itu sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kita mohon Bunda Maria untuk selalu mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.